Part 4 ini saya akan isi dengan panduan membuat daftar tabel. Pada part 3 kita sudah mendiskusikan mengenai daftar isi yang bisa dibuat dengan mudah dan tidak merepotkan. Begitu juga dengan daftar tabel. Ini jika tidak tahu triknya atau tipsnya, maka ini sangat merepotkan. Bayangkan dalam satu skripsi yang berjumlah mungkin 100 halaman, datanya banyak dalam bentuk tabel. Sehingga kita harus bolak-balik dari halaman ini, kemudian scroll lagi ke bawah, dan seterusnya naik lagi ke atas untuk menuliskan judul dan halamannya. Belum lagi jika ada koreksian dari dosen, tabel berubah, judul berubah, jumlah tabel berubah, bertambah atau berkurang, maka kita harus mulai lagi memeriksa daftar tabel ini. Baik, cara mudahnya untuk otomatisnya kita akan mulai sekarang. Yang pertama, kita ke tabel. Oke, kita search tabel. Ini tabel pertama ya. Kita search tabel ini, anggap ini belum ada. Oke, anggap ini belum ada. Kita mau buat judul tabel ini. Nah, mulai dari sinilah tips dan triknya itu. Jadi kita mau buat tabel dengan cara menggunakan references, kemudian insert caption. Ya, insert caption. Di sini ada label. Di sini ada label yang sudah tersedia dari Word, adalah equation, persamaan, figure, gambar, table, tabel. Kalau kita mau buat dalam karena ini teksnya dalam bahasa Indonesia, jika kita mau buat dalam bahasa Indonesia boleh new label. Kita buat tabel. Oke. Nah, jadi inilah tampilan captionnya, tabel 1, karena ini pertama kali kita buat ya. Tabel 1 spasi, saya paste tadi karena kalau tadi saya copy ya, yang kita hapus tadi, tidak perlu ada tabelnya lagi ya, supaya memudahkan, tidak perlu mengetik, seharusnya diketik. Jadi ini karena sudah ada tadi yang saya copy dari sini. Jadi tabel 1, rekapitulasi hasil analisis diagram terhadap bla 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 seterusnya ya. Oke, kalau tidak ingin memunculkan kata tabel, maka exclude label from caption, centang. Nah, jadi hanya nomor 1. Nanti di sini 1 rekapitulasi dan seterusnya ya. Tetapi biasanya tidak, dan itu saya mau sampaikan lagi adalah lihat pedoman penulisan. Bagaimana di pedoman penulisan dijelaskan tentang tabel dan seterusnya. Oke. Jadi exclude kalau ingin menghilangkan kata tabel. Saya tidak exclude karena di dalam pedoman penulisan diharuskan ada kata tabel. Saya uncheck list. Oke. Ini. Nah, misal di sini juga harus ada titik, misal setelah angka 1. Oke. Titik saja nggak apa-apa. Setelah titik spasi gitu. Nanti apa yang muncul di sini akan muncul di atas tabel. Sekali lagi, pedomani panduan penulisan, di mana meletakkan judul tabel, apakah di atas atau di bawah. Pada panduan yang saya gunakan ini ada di atas ya. Jadi di sini ditulis judul tabel diketik mulai dari pinggir margin di atas tabel tanpa diakhiri tanda titik ya. Jadi di atas tabel
Oke, saya okekan. Sudah jadi ini. Tetapi tulisannya berbeda. Nah, untuk tulisan ini bisa kembali seperti di part 1. Apakah mau ikut tubuh tulisan begini? Ini kalau ikut tubuh tulisan template-nya. Dia karena tubuh tulisan ini dirancang sebagai paragraf, maka ada menjorok ke depan. Atau kita bisa bikin sendiri di style sebagaimana dijelaskan di part 1. Saya buat misalnya, saya buat judul tabel. Nah, nama stylenya modify. Ini kembali ke situ lagi ya, kemudian kembali ke part 1. Oke. Times New Roman ini sama semua ya, Times New Roman. Kemudian dia dari pinggir, oke. Kemudian di paragrafnya tidak perlu first line ini 1 cm, tidak perlu menjorok ke depan, dia sejajar saja, karena di sini dikatakan dimulai dari pinggir margin. Nah, dari pinggir, jadi special no one itu tadi di format paragraf. Di special ini indentation di special no one. Oke. Nah, spasinya berapa? Apakah ada diatur spasinya? Ya. Misalnya spasi dari judul ini ke tabel. Silahkan dilihat pedoman. Saya buat di sini 1. Ya, 1 artinya dari judul tabel nanti sampai ke tabel 1. Spasi, tidak terlalu jauh, tidak sama dengan tubuh tulisan ini yang 2 spasi. Oke. Nah, jadi dekat begini dia. Silakan dilihat panduannya, apakah 1 atau 1,5 atau juga 2. Jarang seperti ini. Oke, ini tabel 1 sudah jadi. Kita kembali ke melihat tabel selanjutnya. Sama dengan gambar juga begitu ya. Kita sekaligus dengan gambar. Ini saya hapus, ini tidak ada. Saya hapus, saya copy dulu supaya nanti bisa dipakai. Oke, ini gambar. Kita lihat juga di pedoman. Sekali lagi ingat, pedoman adalah kitabnya. Bagian gambar dan seterusnya, kemudian judul gambar diketik mulai dari pinggir di bawah ya. Di bawah, berarti di bawah ini. Berbeda dengan tabel tadi. Sama, references, insert caption. Nah, lalu labelnya apa? Labelnya di sini tadi sudah ada equation, figure, table. Nah, figure sebenarnya biasanya untuk gambar, tapi dalam bahasa Inggris kita buat yang baru. Gambar. Ya, gambar. Karena di sini ditulis bagan grafik, peta, dan foto ya disebut gambar. Jadi tidak ada grafik 1, grafik 2, tetapi gambar 1 gitu. Oke, jadi inilah dia captionnya. Saya ketik gambar 1 titik spasi, kemudian misalnya gambar apa ya, saya copy aja yang tadi, saya paste saja yang tadi yang awal, tapi saya hapus kata gambar 1 tadi. Nah, itu. Oke. Saya okekan. Nah, ini juga kalau memang stylenya di home, di style ini sama dengan judul tabel tadi, boleh tinggal diklik judul tabel, atau mau dibuat style baru, judul gambar. Nah, gitu. Kemudian modify ya, judul gambar modify, kemudian Times New Roman. Oke, based on-nya kita buat based on tubuh tulisan saja biar sama, tetapi karena dia di bawah ya, karena dia di bawah ini
jadi afternya mungkin perlu ya. Kemudian ini juga tubuh tulisan, jadi following paragraph. Apa itu following paragraph? Silahkan lihat di part 1 yang sudah dijelaskan sebelumnya. Oke, ini paragrafnya 1, tetapi afternya mungkin, karena ini di bawah, yang tadi kan di atas. Afternya itu oke, 18 ya, atau 12. Lihat di pedoman penulisan apa dituliskan di sana. Jadi ini gambar 1. Oke, tapi indentationnya masih menjorok, padahal di sini dikatakan pada posisi simetris ya. Diketik mulai dari pinggir. Jadi kita cek lagi. Ini di judul gambar ini kita modify, kita klik kanan modify. Ya, ini sama dengan part 1 sedikit ya, modify. Dia katanya di tengah ya, center. Ini alignment center, kemudian diketik dari pinggir. Diketik dari pinggir berarti indentationnya di format paragraf, kemudian indentation sudah ini ya 0, sudah 0. Oke. Oh ya, ini di special first line 0, no one, no ne. Oke. Nah, ini sudah di pinggir tapi mulai dari tengah ya, ininya alignmentnya. Oke. Kemudian kita lanjut cari. Ini gambar lagi. Ini gambar 2. Ini saya hapus, saya copy, ini saya cut supaya nanti tinggal di paste. Kemudian references, insert caption, kita pilih labelnya gambar, kemudian ini titik, spasi, kopikan, yang tadi kan. Kemudian di blok, home, judul gambar untuk stylenya. Ya, kita cari terus sampai ke terakhir. Nampaknya ini yang terakhir ya. Oke, kita hapus, kemudian di blok Ctrl X untuk cut supaya sekaligus ngopi. References, insert caption, titik, spasi, paste. Oke, kemudian home, judul gambar. Tidak ada lagi, apa masih ada? Kita cari. Oke, habis. Jadi ada gambar, kemudian ada tabel. Dalam teksnya sudah kita atur captionnya tadi. Sekarang kita ke atas, daftar tabel dan daftar gambar. Jadi daftar tabel dan daftar gambar itu sama ya settingannya. Ini. Oke. References, insert table of figure. Nah, ini di sini kita harus modify ya, modifikasi. Kita harus modifikasi supaya tulisannya, ini kan tulisannya misalnya 11 PT, kita dalam pedoman 12. Ini juga bukan Times New Roman, jadi modify. Jadi dari references, ini references, posisi di sini ya, posisi daftar tabel di mana akan mulai di sini misalnya. Kemudian references, insert table of figure, tadi insert caption, sekarang insert table of figure. Kemudian modify ya, modify, kemudian modify lagi. Kemudian ini Times New Roman 12. Kemudian warnanya otomatis hitam ya. Kita lihat daftar tabel jika lebih dari 2, oke, ada lebih dari 2, kita anggaplah lebih dari 2 ya.
daftar tabel tersusun seperti daftar isi. Oke. Tabel yang dimasukkan dalam daftar tabel hanya tabel yang terdapat dalam tulisan. Oke. Tabel yang terdapat dalam lampiran tidak dimasukkan dalam daftar ini, tetapi dimasukkan dalam daftar lampiran. Oke. Nomor tabel diketik tanpa diikuti kata tabel. Oke. Misalnya dalam teks tabel 1. Oke. Rekapitulasi. Oke. Itu nama judul tabelnya ya. Judul tabel dalam tabel harus sama dengan tabel dalam teks kurikulumnya. Oke, jangan sampai beda-beda. Justru itulah kita buat secara otomatis ini supaya tidak ada yang beda-beda di daftar tabel, kalimatnya beda, di tabelnya judulnya beda. Oke, judul tabel lebih dari satu baris, jarak ke bawah ke baris berikutnya 1 spasi, jarak antar judul 2 spasi. Nah, ini kita perlu setting di format paragraf. Jadi kalau baris keduanya katanya 1 spasi, jadi single. Itu baris keduanya. Kalau lebih dari 1 baris misalnya kalimatnya. Tetapi afternya 2 ya. Jarak antar judul berarti ketika kita enter atau afternya ya. 2 itu berapa ya? Kalau 3 PT itu 1 spasi berarti 6 ya. 6. Oke. 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 Kemudian oke. Nah, ini dia hasilnya ya. Ini dia hasilnya. Otomatis langsung. Nah, tadi katanya nomor tabel diketik tanpa diikuti kata tabel, tanpa diikuti kata tabel, tetapi langsung nomor 1. Nah, di sini tadi, di sini di insert table of figure tadi ada include label and number. Kita uncheck ya, uncheck. Artinya tidak include lagi nomornya. Karena di sini unchecknya checklist dan unchecknya itu sepaket label dan number ya, sementara yang di pedoman kita dikatakan tetap ada nomornya tapi labelnya yang tidak. Nah, kita memang harus siasati. Jadi tetap ini kita lepaskan. Oke kan? Replace oke. Nah, ini tidak ada kan? Ini tidak ada. Ini kita blok. Ini kita blok lalu pakai penomoran ini. Penomoran set number mulai dari 1. Oke. Nih. Kita atur saja penomoran biasa, sesuaikan ya, 2 ya, atau continuous saja. Ups, masih 3 ya. Oke, 2. Nah, untuk yang ini memang nanti kalau kita update, kalau ternyata ada perubahan, setelah dikoreksi ada tambah 1, ada misalnya ini sudah dikoreksi. Oke, kita teruskan saja dulu ya ke gambar. Ini gambar. Oke, di sini kita insert table, kemudian gambar ini kita lepas centangnya, kemudian oke. Nah, inilah gambar-gambar yang tadi ya, udah langsung, jadi tidak perlu repot untuk mengetiknya. Lalu ini kita blok sampai di sini 26 ya, karena kita akan setting ini R4-nya. Ini kalimat yang terlalu panjang, ini kalau terlalu ke dekat angka itu tidak rapih ya. Kita blok, kemudian ini kita pindah sebentar, nanti kita kembalikan di posisi 15 itu ya. Ini kemudian kita mau tarik yang segitiga itu ke misalnya 12,5. Artinya posisi 12,5 ujung dari kalimat untuk bersambung lagi ke bawah. Ini kita kembalikan, ini kita kembalikan lagi. Oke, ini kita kembalikan.
atau home, paragraf, tabs. Nah, ini kita tambah menjadi 15 ya, 15. Kemudian right, yang ini aja, yang ini kita edit ya, kita clear, kemudian 15 kita buat right, kemudian oke, dibuat titik-titik, set. Oke, ya sudah. Ini jadi lebih rapih karena tadi R4-nya sampai ke ujung ya. Kemudian yang selanjutnya kita blok lagi ini. Kita blok, kita buat penomorannya. Kita buat penomorannya. Iya. Oke. Kita cek angka ini apakah sudah Times New Roman atau tidak. Oke, times harus sama, soalnya harus konsisten. Oke, ya sudah semua Times New Roman 12. Jadi begini cara membuatnya. Misalnya ada penambahan gambar ya. Ternyata di sini ada gambar lagi di sini. Setelah diperiksa oleh dosen, di sini ada gambar. Kita anggaplah gambarnya, anggaplah ini lagi. Kita anggaplah ini lagi atau gambar lain ya. Kita coba, kita nggak punya sekarang ini. Kemudian kita buat lagi di sini. Ini tadi terakhir gambar 6, bawahnya gambar 7. Nah, kita tidak perlu bingung untuk lihat itu, tapi dengan insert caption gambar, nah langsung 7 ini nanti ke bawah langsung 8 titik grafik pertumbuhan misalnya, ini kita oke kan. Kemudian home, judul gambar ya. Nah, ini gambar 7, ini gambar 6, ini langsung gambar 8. Itu kemudahannya. Jadi kalau pakai manual, ini gambar 7, ke bawahnya kita lupa memperbaiki sampai gambar 12. Kalaupun tidak lupa, kita capek. Kemudian kita naik lagi ke atas. Setelah selesai kita edit, kita mau memperbaiki daftar gambar ini. Nah, di sini kita harus update ya. Kita blok sampai ke sini. Nah, ya udah terblok ya. Kita blok sampai ke ujung. Insert table. Perhatikan ini gambar ya, karena kita mau daftar gambar. Kemudian oke. Apakah ingin digantikan? Katanya oke. Ganti, sudah ya. Sudah diganti. Ya, memang yang ini tadi harus di setting ulang. Home, paragraf, tabs. Yang ini oke, cancel dulu. Yang ini kita pindah dulu untuk mengambil ini ke, misalnya kita tadi taruh di 12 atau 12,5, 12 ya, 12. Kemudian ini mau kita pindah, dia tidak bisa dipindah dari sini, tapi dari home, kemudian di paragraf, tabs, ini kita klik di 12, lalu kita clear, kita ketik, kita mau buat di 15 ini, kita ketik 15, posisinya right, oke, kemudian nomor 2 pakai titik-titik, kita set, kita oke ya. Jadi sudah begini. Kemudian pakai nomor. Ya, demikian cara membuat daftar gambar dan daftar tabel secara otomatis yang dapat memudahkan kita
dalam men-setting atau memformat skripsi atau tulisan lainnya. Jika bermanfaat, silahkan dibagikan kepada yang lain dan terlebih dahulu menekan tombol subscribe. Terima kasih.